Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran dan kedudukan landasan keilmuan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkannya satu-satu. Yang pertama, saya Ahmad Wahyudin dengan NIM 1201620007. Lalu ada Rekita Cahaya Hutasoid dengan NIM 1201620005. Lalu yang ketiga ada Novita Hulda Ayomi dengan NIM 1201620006. Dan yang terakhir adalah Nabila Harisma Putri dengan NIM 1201620008. Baik, langsung saja. Tema kita adalah peran dan kedudukan landasan keilmuan. Yang pertama kita mulai dari sejarah ilmu. Sejarah tidak dapat dipandang secara sebagian-sebagian, tetapi secara keseluruhan dari suatu eksistensi. Sehubung dengan hal tersebut, kita akan melihat bagaimana pengetahuan dan ilmu perkembangan dan mengalami banyak hal dalam perkembangannya. Tujuan kita mempelajari sejarah ilmu ini tidak lain adalah untuk melihat dan memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan ilmu, serta bagaimana pengetahuan dan ilmu berkembang dari masa ke masa. Slide selanjutnya, yaitu yang pertama, pengetahuan di masa pra-Yunani kuno pada 1100 sampai akhir 700 sebelum Masehi. Peradaban Yunani sudah dimulai sejak tahun 7000 sampai 6500 sebelum Masehi. Pada masa pra-Yunani kuno atau zaman batu, eksistensi pengetahuan manusia masih sangat primitif, di mana pengetahuan manusia pada waktu itu didasarkan pada kebenaran mitos. Pada masa ini, manusia masih bercocok tanam dengan alat-alat yang sangat alami, yaitu batu. Manusia telah mengetahui dan berpikir bahwa untuk menghasilkan sumber makanan, maka tanah harus digali atau digemburkan. Lalu yang kedua ada pengetahuan di masa Yunani kuno pada 800 sampai 500 sebelum Masehi. Masa ini dimulai dengan masa munculnya rasionalisme. Para pemikir mulai bermunculan dengan harapan untuk lebih mengetahui apa yang dapat diketahui dari yang belum tahu, bahkan belum diketahui oleh manusia. Para pemikir yang dimaksud merupakan para pemikir atau filsuf yang kita kenal hingga saat ini. Ada banyak filsuf terkenal di masa ini, tetapi kita akan melihat beberapa di antaranya. Berikut adalah beberapa antara filsuf pada masa Yunani kuno. Yang pertama ada Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Thales ini dianggap ilmuwan pertama di dunia yang menggagas kosmologi. Thales menemukan prinsip-prinsip dasar tentang bentuk, ukuran, posisi relatif dari suatu objek dan sifat ruang yang sekarang disebut dengan geometri. Yang kedua, ada filsuf yang bernama Anaximander pada tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi. Orang yang pertama kali menemukan prinsip-prinsip dasar waktu dan cara untuk melacak waktu yang disebut dengan ginomon. Dia juga membuat model peta yang sangat terkenal. Itulah sebabnya dia dianggap sebagai astronom pertama yang menganggap matahari sebagai massa, sehingga kita dapat mengetahui kira-kira seberapa jauh matahari dengan bumi yang kita tempati ini. Lalu yang filsuf yang ketiga ada Pythagoras. Pythagoras ini adalah seorang astronom yang menemukan tentang teori segitiga segisiku yang disebut dengan teori Pythagoras. Dia juga menemukan penyebab terjadinya gerhana, sebab dia meyakini bahwa dia melihat ada lembah, gunung, dan dataran tinggi, dataran di bulan. Yang keempat ada filsuf Empedokles pada tahun 490 sampai 428 sebelum Masehi.
Dia adalah penggagas teori yang mengatakan bahwa semua materi adalah bumi, air, udara, atau api yang sekarang kita sebut dengan teori kosmogenik. Lalu yang kelima ada filsuf Hippocrates. Dia ini orang yang bergelut di bidang praktisi kesehatan yang mempelajari tubuh manusia dan menemukan bahwa ada alasan ilmiah tentang penyakit. Dia membuat diagnosa dan memberikan perawatan sederhana seperti diet, kebersihan, dan tidur. Lalu yang keenam ada Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dia adalah penemu teori atom. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu tersusun atas atom. Atom tidak dapat dihancurkan dan selalu bergerak. Ada jumlah atom dan ada jenis atom yang tidak terbatas. Lalu yang ketujuh ada filsuf Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Dia menekankan bahwa pengetahuan manusia pada apa yang benar dan apa yang baik. Dia menggagas metode dialektika yang disebutnya dengan elekus, investigasi secara silang. Lalu yang ke-8 ada filsuf Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Plato ini adalah filsuf yang menggagas matematika, meneruskan metode dialektika Socrates. Dia menghubungkan konsep etika, filsafat, politik, epistemologi, metafisik, dan psikologi moral menjadi filsafat interkoneksi dan sistematis. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir ada Aristoteles. Dia merupakan filsuf yang memiliki pengaruh dalam perkembangan filsafat Yunani. Dia menyajikan sebab-sebab munculnya pengetahuan manusia serta mengklaim bahwa setiap kejadian memiliki 4 sebab. Aristoteles menyebut logika untuk makna dialektika yang telah digagas oleh gurunya, Plato dan Socrates. Selain itu, Aristoteles juga menyajikan konsep aksioma, prinsip-prinsip pembuktian diri yang tidak menuntut adanya pembuktian. Nah, untuk selanjutnya tentang pengetahuan di masa abad pertengahan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Regita. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengetahuan di masa abad pertengahan pada awal abad 6 sampai abad ke-15. Pada masa ini pengetahuan manusia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dogma kepercayaan yang dianut oleh suatu agama atau organisasi yang sejenis agar bisa lebih berkuasa. Kristianitas sehingga masa ini disebut sebagai masa teosentrisme atau paham yang berpusat pada ketuhanan. Karena pada pengembangan ilmu pada saat itu, kebanyakan dari kaum teolog seperti teolog pertama, Santo Augustine pada 354 sampai 430 AD dan Boethius pada tahun 1480 sampai 525 AD. Pada abad pertengahan ini, para filsuf lebih berorientasi pada pembuktian tentang eksistensi Tuhan, sehingga Kristianitas pada saat itu disebut juga dengan filsafat klasik. Hal terpenting yang terjadi pada masa abad pertengahan adalah munculnya universitas pertama yang didirikan dengan para pengajar sarjana yang profesional dan yang bekerja sepenuh waktu. Bersamaan dengan ini,
Kebangkitan yang kuat dalam filsafat Islam dan Yahudi juga menonjol pada masa abad pertengahan. Pada masa ini, filsafat dan ilmu tidak cukup berkembang karena sangat dipengaruhi oleh dogma Kristianitas, kerajaan Romawi yang otoriter. Karena prinsip-prinsip teologis yang lebih mendominasi di masa abad pertengahan, maka filsafat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang berprinsip pada kebenaran abadi, yang mana Tuhan adalah pencipta dari segala yang ada dan manusia adalah salah satu ciptaan yang paling unik di antara semua ciptaannya. Konsep dasar tentang filsafat yaitu berpikir menggunakan akal atau rasio dikaitkan dengan prinsip kasih atau mengasihi. Filsafat yang mengklaim bahwa kebijaksanaan datang dari Tuhan sebab manusia sebagai pencipta realistis atau kebijaksanaan juga diciptakan oleh Tuhan sendiri. Golongan kufur pemikiran yang tidak dilandaskan wahyu ilahi tetapi lebih berpikir kepada akal atau rasio sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal tidak dianggap sebagai suatu kebenaran. Penemuan pada abad pertengahan ini juga ditunjukkan dengan diciptakannya pencetakan dan kertas sehingga pada saat itu puncak perkembangan teknologi ditunjukkan dengan keberhasilan manusia mencetak Injil dengan 36 baris di tahun 1455. Yang keempat, ilmu pengetahuan di masa Renaissance pada masa lahirnya abad ke-16. Masa ini merupakan masa di mana perkembangan ilmu dan pengetahuan semakin pesat, sebab para filsuf telah terbebas dari ikatan-ikatan dogma agama. Masa Renaissance disebut juga dengan masa bangkitnya kembali, Renaissance Rebirth, atau lahirnya kembali, filsafat klasik yang pembelajaran sehingga masa ini dijadikan jembatan atau filsafat pertengahan atau skolastik dan filsafat modern. Masa ini sebenarnya dimulai di Italia pada abad ke-14, kemudian berkembang semakin pesat dan meluas di abad ke-15 dan 16 dengan peristiwa ekspansi bangsa Eropa di wilayah Afrika. Bangsa Spanyol dan Portugal melakukan ekspansi ke wilayah Afrika, Amerika Selatan, dan wilayah-wilayah bagian timur. Ada beberapa filsuf terkenal, di antaranya yang pertama, Dendrius Erasmus pada tahun 1466 sampai 1536. Dia seorang filsafat dan teolog Belanda yang juga disebut sebagai pangeran humanisme, yang sangat tertarik dengan studi bahasa-bahasa kuno dan menolak semua pemberian penghargaan kelas dunia yang diberikan kepadanya dan lebih memilih mempertahankan kebebasannya. Yang kedua ada Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai 1527 yang merupakan seorang filsuf, politikus, diplomat, musisi, dan penulis berkebangsaan Italia yang juga menganut paham totalitarisme. Dia mengatakan bahwa negaranya hanyalah alat untuk kepentingan penguasa. Yang ketiga ada Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543. Beliau merupakan ilmuwan matematika dan astronomi, fisikawan, penerjemah, dan seniman berkebangsaan Polandia yang merumuskan sebuah model jagat raya yang disebut dengan sistem heliocentric atau sun-centered. Dia juga mengatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya dan semua planet termasuk bumi berputar pada sungguhnya selama 24 jam sambil mengelilingi matahari selama 365 hari atau setahun. Lalu ada Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535. Beliau merupakan filsuf, akademisi, negarawan, dan penulis berkebangsaan Inggris dan juga disebut sebagai humanis Kristen. Dia pengangkat istilah utopia atau tempat yang ideal dan imajiner, yang memunculkan banyak ide tentang sosial, sehingga dia juga disebut sebagai pakar sosial. Beliau percaya bahwa jika seorang tidak percaya kepada Tuhan atau akhirat, dia tidak akan pernah dipercaya, karena secara logis dia tidak akan mengakui otoritas atau prinsip apapun. Lalu ada Francis Bacon pada 1561 sampai 1620. Seorang filsuf, negarawan, penulis, dan ilmuwan berkebangsaan Inggris yang berkontribusi besar pada filsafat tentang penerapan penalaran induktif. Dia penggagal awal paham empirisme atau paham yang menyatakan bahwa asal dari semua pengetahuan adalah pengalaman akal dan metode saintifik. Dia adalah satu-satunya pengetahuan tentang hal yang penting bagi manusia secara empiris, berakar di alam, dan sistem penyelidikan ilmiah yang jelas akan menjamin penguasaan manusia di tentang dunia. Lalu ada Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630. Beliau merupakan ilmuwan matematika, astronom, dan astrolog berkebangsaan Jerman yang merupakan tokoh kunci dari revolusi ilmu pengetahuan.
penemu tiga hukum gerak planet, bahwa planet-planet bergerak dalam orbit yang berbentuk elips di mana matahari adalah pusatnya. Allah menggunakan apapun dalam porsi sedikit mungkin, dan kebenaran adalah anak perempuan dari waktu, dan saya tidak merasa malu menjadi bidan atau perawatnya. Lalu ada Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Dia merupakan astronom, fisikawan, insinyur yang berkebangsaan Italia yang juga disebut sebagai bapak fisika modern dan bapak astronom observasi. Dia menciptakan sebuah teropong angkasa yang besar sehingga manusia dapat melihat peristiwa-peristiwa angkasa secara langsung. Dia juga mengatakan planet tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya dari matahari, sehingga terlihat seakan planet itu bercahaya. Jika saya kembali memulai studi saya akan mengikuti saran dari Plato dan mulai dengan matematika. Anda tidak bisa mengajari seseorang apapun. Anda hanya bisa membantunya menemukan di dalam dirinya sendiri. Ukurlah apa yang bisa diukur dan buatlah terukur apa yang tidak terukur. Pikiran-pikiran para filsuf besar di abad ini mempengaruhi para ilmuwan, sehingga mereka menemukan teknologi yang memadai. Misalnya penemuan gambar parasut oleh Leonardo da Vinci. Berkat keterampilannya dalam menulis, dia pernah menggambarkan sebuah desain parasut. Desain ini kemudian dikembangkan oleh Sebastian Leonardo di akhir abad ke-17, tepatnya tahun 1783, sehingga dialah yang disebut sebagai penemu parasut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, ada ilmu pengetahuan di masa modern, awal abad 17 sampai abad 20. Pada masa ini, filsafat menjadi filsafat modern, yaitu menjauhkan kefilsafatan dari teknologi dan argumen yang berbasis agama. Paham rasionalisme semakin menyebar dan meningkat, sehingga masa ini disebut juga dengan age of reason, di mana pengetahuan semakin berkuasa dan otoritas agama semakin berkurang terhadap pergerakan pengetahuan. Masa ini pula dikaitkan dengan masa Magna. Metode-metode matematika diperkenalkan dalam filsafat sebagai perkembangan dari penalaran fiktif. Beberapa filsuf terkenal pada masa age of reason seperti Thomas Hobbes 1588 sampai dengan 1649 yang terkenal dengan teori kontak sosial, bahwa orang memberikan beberapa hak kepada pemerintah atau otoritas lain untuk menerima atau bersama-sama mempertahankan tatanan sosial. René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 disebut sebagai bapak filsafat modern yang terkenal dengan konsep cogito ergo sum, saya pikir maka saya ada, sebagai penemu sistem koordinat Cartesian dan pendiri geometri analitik yang sangat penting untuk penemuan kalkulus dan analisis matematis. Lanjut, pada abad ke-18, masa pencerahan Age of Enlightenment dimulai berkembang di Perancis, Inggris, dan Jepang, yang menganjurkan kebebasan, demokrasi, dan akal sebagai nilai-nilai utama masyarakat. Masa ini dimulai dengan sudut pandang bahwa pikiran manusia harus dibebaskan dengan ketidaktahuan, dari takhayul, dan dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang. Untuk memungkinkan manusia mencapai kemajuan dan kesempurnaan, beberapa filsuf terkenal pada masa ini seperti Bishop George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1743, yang adalah filsuf berkebangsaan Irlandia yang menemukan immaterialis, bahwa hal-hal materi sebenarnya tidak memiliki realitas tetapi hanya sebagai persepsi mental. David Hume pada tahun 1711 sampai dengan 1776 adalah seorang filsuf, ekonom, dan sejarawan kebangsaan Irlandia. Katakan bahwa ilmu manusia adalah satu-satunya dasar yang kuat untuk ilmu-ilmu lain. Bahwa pengalaman manusia sama dekatnya dengan saat kita mencari kebenaran. Dan pengalaman serta pengamatan itu harus menjadi fondasi dari setiap argumen logis. Lanjut. Baik pada masa of reason maupun age of enlightenment adalah dua masa yang bersamaan di masa modern dan pada masa dasarnya mengacu pada prinsip kebebasan dalam berpikir untuk perkembangan pengetahuan dan ilmu agar manusia terlepas dari doktrin agamawi yang mengikat dan lebih mengedepankan akal dalam pengembangan pengetahuan dan ilmu. Pada pertengahan abad ke-18 hingga akhir abad ke-20, ilmu pengetahuan semakin besar perkembangannya. Beberapa filsuf terkenal serta gagasan bermunculan di antara seperti Johann Gottlieb Fichte pada tahun 1762 sampai dengan 1814 yang adalah filsuf perkembangan Jerman. Konsepnya yang terkenal dengan perbedaan antara saya dan bukan saya menyatakan bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa kesadaran itu tidak memiliki landasan apapun dalam apa yang disebut mata atau bahkan di luar dirinya sendiri. Lanjut. Olehnya itu, dia berkata bahwa kesadaran diri tergantung pada resistensi oleh sesuatu yang dipahami sebagai bagian dari diri. Pada tahun 1909 sampai 1942 adalah reformer pendidikan berkebangsaan Amerika yang menganut paham instrumentalisme, yang menegaskan konsep dan teori hanyalah alat yang berguna dan nilainya diukur oleh apakah konsep dan teori itu benar-benar atau salah.
Atau apakah teori itu benar menggambarkan realitas, tetapi sebenarnya efektifnya teori-teori itu dalam kenyataan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Instrumental teori dapat dievaluasi kebenarannya sehingga dia meyakini bahwa kebenaran ide ditentukan oleh keberhasilan dalam solusi aktif masalah. Nilai ide ditentukan oleh fungsinya dalam pengalaman manusia. Lanjut. Pada awal abad ke-17, teleskop sangat berkembang dengan ragam desainnya. Di awal abad ke-18, penemuan termometer yang lebih canggih oleh Andreas Celsius. Di akhir abad ke-18, sistem semakin berkembang dengan ditemukan voltase oleh Alessandro Volta dan listrik oleh James Watt. Di awal abad ke-19, huruf Braille oleh Louis Braille di tahun 1829 dan setahun kemudian di tahun 1830. Bartholomew Taimyr menemukan mesin jahit yang kemudian dikembangkan oleh Elliot Howe. Pada akhir abad ke-19, Alexander Graham Bell menemukan telepon di tahun 1876. Thomas Alva Edison menemukan tahun 1879 yang sebenarnya berasal dari konsep dasar kelistrikan dari Humphrey Davy di tahun 1800. Lanjut. Pada masa Heidegger, Michel Foucault, dan Jacques Derrida di abad ke-20, ilmu pengetahuan manusia semakin mencapai kejayaannya dengan dibuktikan oleh Yuri Gagarin, orang pertama yang melakukan penerbangan keluar angkasa pada tahun 1961, dan disusul Neil Armstrong yang menjadi orang pertama mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Novita. Baik, yang berikut yaitu peran dan kedudukan landasan keilmuan atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pengembangan keilmuan. Dari pelajaran tentang sejarah ilmu, kita dapat memahami bagaimana keilmuan menjadi dasar yang kuat dalam perkembangan peradaban manusia. Bagaimanapun, perkembangan itu dilandasi oleh pencermatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga hal tersebut merupakan kajian dari filsafat ilmu dan sekaligus menjadi landasan atau dasar dari pembangunan tubuh ilmu pengetahuan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa filsafat ilmu menyoroti 3 kajian seperti kajian tersebut, dan masing-masing kajian berfungsi untuk memberi pencerahan tentang tubuh ilmu pengetahuan. Next, yaitu yang pertama, ontologi ilmu. Ontologi merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada menjadi ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi adalah bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai metafisika, dan beberapa mengatakan sebagai turunan dari metafisika. Studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Ontologi berurusan dengan pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada, dan bagaimana wujudnya dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya atau karakteristiknya. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mencermati atau mempertanyakan apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Bagaimana dengan ontologi ilmu? Prinsipnya sama ketika kita menghadapkannya dengan konsep ontologi. Ilmu itu mestinya dipertanyakan dan dicermati agar ilmu itu memang benar keberadaannya. Next, yaitu bagian ontologi pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses memberi dan menerima pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dianggap nyata bagi manusia karena pendidikan dapat menunjukkan suatu proses belajar yang ditunjukkan dalam bentuk perubahan sikap dan perilaku manusia sehari-hari.
Kedudukan pendidikan menjadi sentral dalam kehidupan manusia karena memberikan manfaat yang nyata dalam segala sisi kehidupan manusia, seperti sikap dan perilaku sosial, ekonomi, pola pikir dan paradigma, apresiasi, prestise, dan lain-lain. Karena kesemuanya itu, maka pendidikan akan tetap menjadi kebutuhan pokok kehidupan manusia, sehingga pendidikan dapat tetap eksis dan menjadi pendidikan sepanjang hayat, atau lifelong education. Ontologi berperan dalam menuntut kita untuk berpikir lebih serius, mendalam, dan original atau asli, dengan tujuan agar kita menemukan hal-hal yang baru yang mungkin ada. Nah, ontologi menduduki jabatan penasihat dalam memberi pertimbangan yang sangat matang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau yang sering dikenal dengan ipteks. Yang berikut yaitu epistemologi ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya atau kesasihan, dan ruang lingkupnya. Epistemologi adalah penyelidikan tentang apa yang membedakan antara suatu keyakinan yang dibenarkan dan suatu pendapat yang dibenarkan. Sederhananya, epistemologi adalah pelajaran tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan benar. Epistemologi ilmu berarti kita ingin mengetahui dan memahami asal-usul ilmu, kebenarannya yang ilmiah, dan bagaimana kebenarannya dikatakan ilmiah. Ilmiah berarti berdasarkan metode atau langkah-langkah prosedur tahapan. Dan prinsip keilmuan berlaku umum atau universal, mandiri atau otonom, memiliki dasar pembenaran, sistematis atau sesuai metodologi atau objektif. Sesuatu dapat dikatakan sebagai pengetahuan jika itu dianggap benar, diyakini, dan mendapat pembenaran. Pengetahuan yang kita miliki hanya dapat dibenarkan atau mendapat pembenaran dari diri sendiri dan beberapa orang saja, sehingga kebenarannya hanya bersifat subjektif dan sedikit objektif. Tetapi ilmu yang kita miliki dapat dibenarkan oleh semua orang karena kebenaran ilmu yang kita peroleh bersifat ilmiah atau sesuai dengan metode dan prinsip keilmuan, sehingga kebenarannya dikatakan ilmiah dan objektif. Next, yang bagian ketiga yaitu aksiologi ilmu. Aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Aksiologi juga mengacu pada bidang filsafat yang sangat bergantung pada gagasan nilai atau teori nilai, etika dan estetika. Aksiologi juga diartikan sebagai cabang filsafat praktis yang mempelajari sifat nilai. Artinya bahwa aksiologi mencermati nilai dari suatu penerapan. Jadi, kita sebut dengan aksiologi ilmu berarti aksiologi mencermati nilai etika dan estetika dari penerapan ilmu dan pengetahuan. Saat kita menyatakan sebuah kebenaran ilmu, kita pasti dihadapkan dengan realitas bahwa ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmu itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berarti kita tidak lepas dari prinsip individu atau diri sendiri dan kolektif atau secara luas bermasyarakat. Oke, next. Yang berikutnya yaitu kejadian atau contoh-contoh kejadian. Yang pertama yaitu tentang uji coba nuklir di Korea Utara. Nah, nuklir ini merupakan salah satu temuan ilmiah yang konkret yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ketika Korea Utara hendak melakukan uji coba nuklir, maka dunia internasional tentu tidak akan tinggal diam sebab hal itu secara etika dianggap sebagai sesuatu yang melanggar
melanggar nilai tentang benar atau salah dan baik atau buruk. Bagi Korea Utara, hal itu mungkin benar bagi mereka sebagai bentuk pertunjukan penguasaan teknologinya atau bahkan sebagai bentuk dari bagian tahapan penelitian mereka. Tetapi di sisi lain, belum tentu baik bagi dunia internasional yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Korea Utara dapat berdampak buruk secara global. Oke, next. Yang berikut ada kasus lainnya, yaitu tentang lesbian, gay, biseksual, and transseksual, atau yang sering dikenal dengan LGBT. Pada tahun 2015, Amerika Serikat melegalkan LGBT di 50 negara bagian Amerika Serikat. Hal ini mendatangkan pro and kontra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran norma-norma sosial dan hukum serta tugas penelitian tentang LGBT dianggap gagal memediasi fenomena seperti demikian. Ditambah lagi bahwa dalam pekerjaan, orang LGBT mengalami kesukaran dalam kerjasama organisasional karena kurang pengalaman dan kurang terampil dalam manajemen. 50 negara bagian Amerika Serikat dianggap baik dan bahkan sudah dapat diterima sebab mereka mempertimbangkan hak asasi manusia dan kesamaan kehidupan yang layak. Tetapi mungkin di Indonesia secara khusus masih belum mendapatkan penerimaan yang berarti. Nah, dari tugas atau peran aksiologi dapat menjadi jawaban bagi fenomena tersebut. Di sini kita dapat memahami hal-hal apa saja secara etis dan estetika. Secara etis atau estetis, ketika kita melihatnya dari sudut pandang aksiologi. Jadi, jika kita menemukan kebenaran ilmu, maka aksiologi akan berperan dalam menunjukkan nilai dari kebenaran ilmiah yang kita temukan. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2 mengenai peran dan kedudukan landasan keilmuan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.